Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di video pembelajaran kali ini yang berjudul Fenomena Perceraian. Keluarga adalah unit sosial terkecil dalam masyarakat. Tempat pertama seseorang belajar tentang nilai, kasih sayang, tanggung jawab, serta arti kehidupan. Namun, di balik keharmonisannya, keluarga juga dapat menghadapi konflik yang berujung pada perceraian, sebuah peristiwa yang tidak hanya memutus ikatan pernikahan secara hukum, tetapi juga mengguncang aspek psikologis, sosial, dan ekonomi para anggotanya. Dalam era digital saat ini, di mana media sosial dan teknologi informasi hadir dalam setiap aspek kehidupan, dinamika rumah tangga menjadi semakin kompleks. Perceraian bukan lagi isu privat, tetapi telah menjadi fenomena sosial yang terbuka dan viral di ruang publik digital. Melalui video ini, kita akan menelusuri mengapa perceraian meningkat, bagaimana dampaknya terhadap individu dan masyarakat, serta apa yang dapat kita pelajari dari berbagai studi kasus perceraian di era digital. Bagian 1. Pengantar dan definisi perceraian. Secara sosiologis, perceraian adalah proses sosial di mana hubungan perkawinan antara suami dan istri diakhiri secara resmi melalui prosedur hukum. Menurut Emil Durkheim, perceraian merupakan bentuk disintegrasi sosial di tingkat mikro, yaitu dalam institusi keluarga. Sementara menurut Good, 1970, perceraian merupakan indikator melemahnya institusi perkawinan dan meningkatnya individualisme dalam masyarakat modern. Dalam konteks hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan setelah pengadilan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Artinya, perceraian bukanlah sesuatu yang mudah, tetapi juga bukan hal yang tabu seperti pada masa lalu. Namun, realitas sosial menunjukkan bahwa angka perceraian terus meningkat setiap tahun. Data dari Badan Pusat Statistik, BPS, menunjukkan bahwa pada tahun 2023 terdapat lebih dari 500.000 kasus perceraian di Indonesia. Dan menariknya, lebih dari 70% diantaranya diajukan oleh pihak istri. Fenomena ini menggambarkan perubahan besar dalam posisi, peran, dan kesadaran gender di tengah masyarakat modern. Bagian 2. Fenomena perceraian di era digital. Kita hidup di era di mana internet dan media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Menurut data We Are Social 2024, lebih dari 77% masyarakat Indonesia aktif menggunakan media sosial, dengan rata-rata waktu penggunaan mencapai 3 jam per hari. Hal ini membawa dampak besar pada dinamika rumah tangga. Era digital melahirkan apa yang disebut oleh Anthony Giddens sebagai transformation of intimacy, yaitu transformasi dalam cara manusia membangun hubungan emosional dan intim di bawah pengaruh modernitas refleksif. Hubungan suami istri kini tidak hanya ditentukan oleh interaksi langsung, tetapi juga oleh interaksi digital, pesan, postingan, dan aktivitas online. Ada 3 fenomena penting yang berkaitan dengan perceraian di era digital. Komunikasi digital menggantikan komunikasi emosional. Pasangan lebih banyak berinteraksi melalui pesan singkat atau media sosial dibandingkan dengan komunikasi langsung. Akibatnya, keintiman emosional menurun dan miskomunikasi meningkat. Media sosial sebagai sumber konflik. Banyak pasangan bertengkar karena postingan yang dianggap tidak pantas, komunikasi dengan lawan jenis, atau kecurigaan atas aktivitas digital. Istilah seperti toxic relationship karena stalking media sosial menjadi umum. Normalisasi perceraian di ruang publik digital. Melalui platform seperti TikTok atau YouTube, kisah perceraian menjadi konsumsi publik.
Influencer yang berbagi cerita perceraian tanpa stigma justru membuat masyarakat melihat perceraian sebagai bagian normal dari perjalanan hidup. Sosiolog Zygmunt Bauman 2003 menyebut fenomena ini sebagai bagian dari liquid love, cinta yang cair, fleksibel, dan mudah berubah karena tidak lagi berakar pada komitmen jangka panjang. Hubungan dalam masyarakat digital cenderung bersifat temporer dan pragmatis, mengikuti logika konsumsi dan kepuasan sesaat. Bagian 3. Penyebab perceraian. Penyebab perceraian tidak bisa disederhanakan hanya pada tidak cocok atau perselingkuhan. Dalam perspektif sosiologi keluarga, penyebab perceraian dapat dikelompokkan menjadi 3 dimensi besar: struktural, kultural, dan psikologis. 1. Faktor struktural. Faktor ini berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi dan sistem nilai yang berkembang di masyarakat. Ekonomi dan tekanan hidup. Banyak rumah tangga tidak mampu bertahan akibat beban ekonomi, pengangguran, atau ketimpangan penghasilan antara suami dan istri. Menurut teori fungsionalisme struktural, Parsons, 1955, ketidakseimbangan peran ekonomi dalam keluarga dapat mengganggu fungsi stabilisasi afektif, sehingga keluarga kehilangan keseimbangan. Perubahan peran gender. Ketika perempuan semakin mandiri secara ekonomi, muncul perubahan dalam relasi kuasa dalam keluarga. Ketika kesetaraan tidak diiringi dengan kesadaran baru tentang pembagian peran, konflik menjadi tak terhindarkan. 2. Faktor kultural. Faktor ini menyangkut nilai, norma, dan budaya masyarakat yang berubah. Perubahan nilai perkawinan. Dahulu perkawinan dianggap sebagai ikatan suci seumur hidup. Kini, banyak orang memandang perkawinan sebagai kontrak sosial yang bisa diakhiri bila tidak lagi membahagiakan. Fenomena ini disebut oleh Ulrich Beck dan Elisabeth Beck-Gernsheim sebagai individualized marriage, di mana perkawinan lebih berorientasi pada kepuasan pribadi daripada kewajiban sosial. Budaya instan dan hedonisme digital. Media sosial membentuk gaya hidup serba cepat dan penuh pembandingan. Pasangan muda seringkali merasa tidak puas ketika kehidupan rumah tangganya tidak seindah postingan orang lain. 3. Faktor psikologis dan relasional kurangnya komunikasi dan empati. Penelitian oleh Gottman 2015 menunjukkan bahwa salah satu prediktor perceraian adalah meningkatnya Four Horsemen of Apocalypse, kritik, defensif, penghinaan, dan pengabaian, stonewalling. Kekerasan dalam rumah tangga, KDRT. KDRT, baik fisik maupun verbal, menjadi alasan utama gugatan cerai di pengadilan agama. Laporan Komnas Perempuan 2023 menunjukkan peningkatan kasus KDRT sebesar 24% dibanding tahun sebelumnya. Perselingkuhan digital. Fenomena emotional affair atau selingkuh online meningkat. Seseorang bisa terlibat secara emosional dengan orang lain melalui chat, bahkan tanpa kontak fisik. Dengan demikian, perceraian di era digital tidak hanya disebabkan oleh satu faktor, melainkan kombinasi kompleks antara tekanan ekonomi, perubahan nilai budaya, dan pengaruh teknologi terhadap relasi manusia. Bagian 4. Dampak perceraian-perceraian membawa konsekuensi luas, bukan hanya bagi pasangan, tetapi juga anak-anak, keluarga besar, dan masyarakat. Dampak ini dapat kita lihat dari beberapa aspek berikut. 1. Dampak psikologis bagi pasangan. Rasa kehilangan, gagal, cemas, dan depresi pasca perceraian adalah hal yang umum. Menurut teori attachment, Bowlby 1969, perpisahan memicu luka emosional yang memengaruhi kesejahteraan psikologis jangka panjang. Bagi anak,
Anak yang orang tuanya bercerai sering mengalami trauma emosional, kehilangan rasa aman, dan kesulitan beradaptasi di sekolah. Mereka juga cenderung lebih rentan terhadap perilaku menyimpang pada masa remaja. 2. Dampak sosial perceraian mengubah struktur sosial keluarga. Anak kehilangan figur salah satu orang tua, jaringan sosial keluarga terbelah, dan sering muncul stigma dari lingkungan. Dalam masyarakat yang masih memegang nilai tradisional, perempuan yang bercerai sering menghadapi diskriminasi sosial, bahkan di dunia kerja. 3. Dampak ekonomi. Setelah perceraian, terutama bagi perempuan, tantangan ekonomi menjadi nyata. Banyak mantan istri harus menjadi pencari nafkah tunggal. Dalam beberapa kasus, nafkah anak tidak terpenuhi, sehingga berdampak pada pendidikan dan kesejahteraan anak. 4. Dampak hukum dan administratif perceraian sering menimbulkan sengketa hak asuh anak, pembagian harta bersama, hingga masalah administrasi sipil. Hal ini menambah beban emosional dan finansial bagi kedua pihak. Bagian 5. Studi kasus perceraian di era digital. Untuk memahami fenomena ini lebih nyata, mari kita lihat beberapa studi kasus representatif. Kasus 1, pasangan milenial dan konflik media sosial. Seorang istri menggugat cerai karena suaminya aktif berkomunikasi dengan mantan pacar melalui Instagram. Meski tidak ada kontak fisik, istri merasa dikhianati secara emosional. Pengadilan mengabulkan gugatan dengan alasan ketidakcocokan dan hilangnya kepercayaan. Fenomena ini memperlihatkan bagaimana aktivitas digital dapat menjadi bukti hukum dan sumber perceraian. Kasus 2, ekonomi digital dan ketimpangan gender. Dalam banyak kasus, perempuan yang sukses berjualan online atau bekerja di platform digital justru menghadapi konflik rumah tangga. Suami merasa tersaingi secara ekonomi. Konflik ini menggambarkan pergeseran peran gender yang belum diimbangi dengan adaptasi nilai patriarkal. Kasus 3, ekspos publik di media sosial. Beberapa selebritas Indonesia secara terbuka mengumumkan perceraian mereka di media sosial, lengkap dengan alasan dan kronologinya. Dampaknya, masyarakat mulai menganggap perceraian sebagai sesuatu yang wajar dibicarakan di ruang publik. Fenomena ini memperlihatkan demokratisasi informasi rumah tangga, namun sekaligus banalitas nilai privasi dan komitmen pernikahan. Kasus 4, perceraian dan teknologi pengawasan. Fenomena lain adalah penggunaan teknologi untuk memata-matai pasangan, membaca pesan WhatsApp, melacak lokasi, hingga memasang aplikasi penyadap. Tindakan ini menimbulkan ketidakpercayaan dan mempercepat keretakan hubungan. Bagian 6, analisis teoretis. Untuk memahami fenomena perceraian di era digital, kita dapat menggunakan beberapa teori sosiologi. Teori modernisasi, Anthony Giddens. Modernitas membawa kebebasan individu untuk menentukan kebahagiaan pribadi. Namun, kebebasan ini juga menciptakan hubungan yang rapuh karena tidak lagi berlandaskan nilai kolektif, melainkan kepuasan individual. Teori pertukaran sosial, George Homans and Blau. Hubungan perkawinan dianggap sebagai pertukaran sosial. Ketika individu merasa biaya emosional lebih besar daripada manfaat yang diterima, maka perceraian menjadi alternatif rasional. Teori konflik, Karl Marx, Koser. Perceraian mencerminkan konflik kepentingan dalam keluarga, baik karena ketimpangan ekonomi, peran gender, maupun distribusi kekuasaan dalam rumah tangga. Teori feminis. Perspektif feminis memandang perceraian sebagai bentuk perlawanan terhadap sistem patriarki yang menindas perempuan. Bagi sebagian perempuan, perceraian adalah jalan menuju kebebasan dan otonomi pribadi. Bagian 7.
Upaya pencegahan dan solusi fenomena perceraian tentu tidak bisa dihapus sepenuhnya, tetapi dapat dikendalikan melalui upaya sosial, edukatif, dan kultural, pendidikan pranikah. Pemerintah dan lembaga agama perlu memperkuat pendidikan pranikah agar calon pasangan memahami tanggung jawab, komunikasi, dan manajemen konflik dalam pernikahan. Literasi digital keluarga. Penggunaan media sosial perlu diimbangi dengan etika digital. Pasangan harus menyepakati batas privasi dan transparansi dalam penggunaan teknologi. Konseling keluarga. Keluarga yang mengalami konflik dapat memanfaatkan layanan konseling di lembaga sosial, sekolah, atau komunitas. Dalam masyarakat modern, marriage counseling terbukti efektif mencegah perceraian. Pemberdayaan ekonomi perempuan. Ketika perempuan memiliki akses ekonomi dan pendidikan, perceraian tidak lagi menjadi sumber penderitaan ekonomi, tetapi bisa menjadi pintu kemandirian. Reorientasi nilai perkawinan. Diperlukan upaya sosial untuk mengembalikan makna pernikahan sebagai komitmen jangka panjang, bukan sekadar kontrak emosional sesaat. Bagian 8. Refleksi sosial perceraian bukan sekadar persoalan dua individu, tetapi cermin dari perubahan sosial. Ia menunjukkan bagaimana masyarakat beradaptasi terhadap perubahan nilai, teknologi, dan peran gender. Dalam masyarakat tradisional, perceraian adalah aib. Dalam masyarakat modern, perceraian bisa menjadi bentuk kebebasan. Namun, di atas semuanya, perceraian tetap menyisakan luka sosial yang perlu disembuhkan bersama. Kita perlu membangun kembali ketahanan keluarga, family resilience, dengan pendekatan yang lebih adaptif terhadap era digital. Hubungan yang sehat bukanlah yang bebas konflik, tetapi yang mampu mengelola konflik dengan komunikasi, empati, dan kejujuran. Bagian 9. Penutup. Sebagai penutup, mari kita renungkan. Perceraian mungkin menjadi akhir dari sebuah hubungan, tetapi juga bisa menjadi awal dari kesadaran baru tentang pentingnya kasih sayang, tanggung jawab, dan komunikasi. Era digital menghadirkan tantangan besar bagi keluarga, tetapi juga peluang untuk membangun hubungan yang lebih terbuka dan setara jika digunakan dengan bijak. Keluarga bukan sekadar tempat tinggal bersama, melainkan ruang tumbuh bersama. Karena itu, sebelum memutuskan untuk berpisah, mari belajar memahami, bukan hanya menilai. Semoga pembelajaran ini membuka wawasan kita semua tentang pentingnya memahami fenomena perceraian secara utuh, dari sisi penyebab, dampak, hingga konteks sosial budaya di era digital. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like dan subscribe channel ini agar Anda tidak ketinggalan update sesi berikutnya. Salam sehat dan salam sukses semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.